Halo minasang, selamat datang kembali di channel saya Nihongo no Benkyo. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Terima kasih. Oke, untuk video ini saya akan menerangkan pola kalimat ya. Bab 1 saya ambil dari Minano Nihongo. Kalau minasang punya ya bisa sambil dibaca ya. Yang pertama, bab 1 itu tentang partikel wa ya. Yang pertama itu partikel wa. Apa itu partikel wa? Partikel wa itu menunjukkan bahwa kata sebelumnya adalah topik kalimat atau ya subjek lah ya. Si pembicara memakai partikel wa untuk hal yang dia bicarakan gitu. Jadi apa yang kalian bicarakan itu partikelnya wa ya. Di sini ada rumus ya, rumus. Kata benda 1 partikel wa, kata benda 2 des. Contoh, watashi wa Hasan des. Watashi wa Hasan des. Watashi itu kata benda 1 diikuti dengan partikel wa. Terus kata benda 2-nya Hasan. Hasan itu nama orang ya. Terus diikuti dengan des. Des itu di sini penyopan kalimat. Jadi watashi wa Hasan des. Watashi wa Hasan des, yang artinya saya adalah Hasan. Saya adalah Hasan. Watashi wa Hasan des. Oke, next, selanjutnya, contoh selanjutnya itu watashi wa gakusei des. Watashi wa gakusei des. Watashi itu saya, wa itu bisa diartikan adalah ya. Terus gakusei itu siswa. Des itu penyopan kalimat. Jadi watashi wa gakusei des. Saya adalah siswa. Saya adalah siswa. Terus yang ketiga, watashi wa kaisain des. Watashi wa kaisain des. Watashi itu saya, wa itu bisa diartikan adalah, kaisain itu karyawan perusahaan. Terus diakhiri dengan des ya, penyopan kalimat. Jadi artinya saya adalah karyawan perusahaan. Saya adalah karyawan perusahaan. Oke, kita lanjut pola kalimat yang kedua ya. Pola kalimat kedua itu kata benda 1 partikel wa, kata benda 2 ja atau dewa ari maseng. Nah, di sini ja dewa ari maseng itu kita bisa disebutkan ja ari maseng atau pakai dewa ari maseng ya, itu sama, yang artinya juga sama ya, bukan atau tidak. Kita langsung saja ke contohnya. Yang pertama, watashi wa gakusei ja arimaseng atau dewa arimaseng. Watashi itu saya, gakusei itu siswa. Nah, ja arimaseng atau dewa arimaseng itu bukan atau tidak ya, yang artinya saya bukan seorang siswa. Saya bukan seorang siswa. Terus yang kedua, Hasan sang wa sensei ja ari maseng atau Hasan sang wa sensei dewa ari maseng, yang artinya Hasan bukan seorang guru. Hasan bukan seorang guru. Hasan sang wa sensei ja ari maseng.
Oke, selanjutnya contoh terakhir, Cici wa kaisaing ja arimaseng atau Cici wa kaisaing dewa arimaseng. Cici itu ayah, kaisaing itu karyawan perusahaan, ja arimaseng itu bukan, jadi artinya ayah bukan karyawan perusahaan. Ayah bukan karyawan perusahaan. Cici wa kaisaing ja arimaseng. Oke, kita lanjut pola kalimat 3. Yang pertama kata benda 1 partikel wa, kata benda 2 deska. Nah, di sini deska adalah untuk kata tanya. Contoh, anata wa isa deska. Anata itu kamu, isa itu seorang dokter. Jadi artinya apakah Anda seorang dokter? Terus kalau kita jawabnya iya, kita pakai hai isa des, yang artinya ya seorang dokter. Dan kalau kita jawabannya iye atau tidak, itu iye isa ja arimaseng atau iye isa dewa arimaseng, yang artinya tidak, bukan seorang dokter. Iye isa ja arimaseng. Oke, kita lanjut contoh satu lagi ya. Di situ ada sari sangwa igirisu jing deska. Sari sangwa igirisu jing deska. Sari sang itu nama orang ya. Terus igirisu itu Inggris. Jing itu orang. Jadi diartikan orang Inggris. Sari sangwa igirisu jing deska, yang artinya apakah saudara Sari orang Inggris? Kalau jawabannya iya, hai igirisu jing des. Hai igirisu jing des, yang artinya ya orang Inggris. Terus kalau tidak atau bukan, iye igirisu jing dewa arimaseng atau iye igirisu jing ja arimaseng, yang artinya tidak, bukan orang Inggris. Oke, next lanjut ke pola 4 ya, bukan pola 4 sih, partikel ya. Partikel mo. Mo di sini artinya juga. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke contoh. Yang pertama di situ ada watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Terus bawahnya ririn sang mo gakusei desu. Ririn sang mo gakusei desu. Di situ ada partikel mo. Partikel mo juga bisa menjelaskan kesamaan ya. Jadi kayak tadi watashi wa gakusei desu. Nah, si saudara Ririn juga sama, gakusei, seorang gakusei atau siswa ya. Jadi penyebutannya bukan pakai wa tapi pakai mo. Ririn sang mo gakusei desu gitu ya. Jadi kita tuh sama gitu loh statusnya ya. Saya siswa, Ririn juga siswa gitu. Jadi pakai partikel mo. Oke, lanjut ke partikel no ya, terakhir nih. Partikel no. Partikel no itu apa? Pengertian partikel no itu jika kata benda 1 di depan menerangkan kata benda 2 di belakangnya, maka kedua kata benda disambung dengan partikel no ya. Pada pelajaran 1, kata benda 1 menunjukkan satu kesatuan kata benda 2. Jadi intinya ya partikel no ini menerangkan kata benda 2 ya. Kita langsung ke contoh nih. Di situ ada Mirasang wa Toyota no saing desu. Mirasang wa
Toyota no Saing des, yang artinya saudara Mira adalah pegawai perusahaan Toyota. Di situ kata benda satunya kan Toyota nih. Terus kata benda duanya saing. Jadi di situ menerangkan saingnya ya, atau pegawainya. Terus lanjut contoh kedua. Arisangwa sakura daigaku no gakusei desu. Arisangwa sakura daigaku no gakusei desu. Di situ ada partikel no ya. Di depan partikel no itu sakura daigaku itu kata benda satu. Nah, kata benda duanya itu gakusei. Jadi di sini menerangkan gakuseinya ya, atau siswa atau mahasiswa. Artinya saudara Ari adalah mahasiswa Universitas Sakura. Oke, minasang, sampai di sini dulu ya. Atas waktunya terima kasih. Kokomade warimasu. Ja, matane.